Halo teman-teman, nama saya Fikri Dafaulia. Hari ini saya akan mereview sebuah novel yang sangat terkenal dalam sejarah sastra Indonesia, yaitu Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur, tapi versi e-booknya. Buku Bumi Manusia ini merupakan buku pertama dari keempat buku lainnya yang masuk ke dalam tetralogi Pulau Buru. 3 buku lainnya yaitu Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Buku ini bukan hanya sebuah cerita, tapi juga jendela untuk melihat perjuangan bangsa kita di masa penjajahan. Nah, sebelum kita masuk ke cerita, penting sekali untuk mengenal siapa penulisnya. Penulisnya yaitu Pramudia Anantatur, atau sering disebut Pram. Beliau merupakan salah satu sastrawan terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Pada masa Orde Baru, ia pernah ditahan tanpa proses pengadilan di Pulau Buru selama bertahun-tahun karena dianggap berbahaya oleh pemerintah. Dan menariknya, Bumi Manusia ini justru ditulis pertama kali saat Pram masih dalam tahanan. Bisa teman-teman bayangkan ya, tanpa buku, tanpa perpustakaan, dan bahkan tanpa kebebasan, Pram ini bisa menulis karya sebesar ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya imajinasi dan semangatnya untuk terus berkarya. Bumi Manusia mengambil setting di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, tepatnya pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Di buku ini kita diajak untuk melihat kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu, terutama bagaimana sistem sosial dan politik kolonial sangat mempengaruhi kehidupan rakyat pribumi. Bumi Manusia bercerita tentang Mingke, seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berpendidikan di HBS atau Huger Burger School, sekolah elit yang biasanya hanya diisi oleh anak-anak Eropa dan priai. Nama Mingke adalah nama samaran dari seorang tokoh pers generasi awal Indonesia, yakni Raden Tirto Adi Soerjo. Mingke adalah simbol anak muda pribumi yang ingin maju dan setara dengan bangsa penjajah. Mingke punya cara berpikir yang modern, rasional, dan terbuka, sesuatu yang jarang ditemui di kalangan pribumi pada masa itu. Ia menulis di surat kabar dengan nama samaran, dan lewat tulisannya kita bisa melihat pergolakan sosial dan politik yang terjadi di tanah jajahan. Dalam perjalanan hidupnya, Mingke bertemu dengan Annelies, seorang gadis Indo, sebutan keturunan campuran Belanda dan Jawa yang cantik dan baik hati. Annelies adalah putri dari Nyai Ontosoro, seorang wanita pribumi yang menjadi gundik dari seorang Belanda kaya bernama Herman Melema. Meski hanya seorang nyai atau selir, Ontosoro adalah wanita yang cerdas, mandiri, dan sangat menyayangi anak-anaknya. Kisah cinta antara Mingke dan Annelies menjadi benang merah utama, namun di balik itu ada konflik yang jauh lebih besar, yaitu pertentangan antara nilai-nilai tradisional Jawa, modernitas Barat, serta ketidakadilan hukum dan sosial yang menimpa kaum pribumi. Konflik utama dalam novel Bumi Manusia ini adalah perjuangan Mingke dan Nyai Ontosoro melawan sistem hukum kolonial yang sangat diskriminatif. Salah satu bagian yang paling menyentuh adalah ketika Annelies, anak Nyai Ontosoro, harus dipisahkan dari ibunya karena hukum kolonial tidak mengakui hak seorang nyai atas anak kandungnya. Di sini kita bisa melihat betapa kejamnya sistem hukum kolonial yang tidak memihak pada rakyat pribumi dan perempuan. Mingke, sebagai seorang penulis muda, berusaha melawan ketidakadilan ini dengan caranya sendiri. Ia menulis artikel-artikel yang berani mengkritik sistem kolonial dan membela hak-hak pribumi. Melalui tulisan-tulisan ini, Mingke ingin membuka mata masyarakat bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika kita berani bersuara dan melawan penindasan. Novel ini mengangkat banyak tema penting seperti identitas, pendidikan, cinta, perjuangan melawan penindasan, dan harga diri. Pramudia Anantatur
berhasil menggambarkan bagaimana pendidikan bisa menjadi senjata untuk melawan kebodohan dan ketidakadilan. Mingke adalah contoh nyata bahwa dengan pendidikan, seseorang bisa berpikir kritis dan berani mengambil sikap. Selain itu, Bumi Manusia juga mengajarkan kita tentang pentingnya memperjuangkan hak baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Di sisi lain, Nyai Ontosoro adalah simbol perjuangan perempuan yang tidak mau menyerah pada nasib. Ia berusaha keras agar anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik meskipun harus melawan sistem yang sangat berat. Nah, kalau saya kaitkan cerita novel dengan teori sosiologi, teori yang saya gunakan yaitu yang pertama, stratifikasi sosial, teori Max Weber dan Karl Marx. Di novel ini, stratifikasi sosial sangat jelas terlihat. Masyarakat Hindia Belanda terbagi menjadi beberapa lapisan. Eropa di posisi teratas, lalu Indo, campuran Eropa dan pribumi, lalu Tionghoa, dan pribumi di posisi paling bawah. Mingke, meski cerdas dan berpendidikan, tetap dianggap rendah karena ia pribumi. Hal ini menunjukkan bahwa status sosial tidak hanya ditentukan oleh pendidikan atau kemampuan, tetapi juga oleh ras dan asal-usul. Contoh nyata, Mingke seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif di sekolah dan lingkungan sosialnya, hanya karena ia bukan orang Eropa. Yang kedua yaitu teori konflik, Ralph Dahrendorf dan Karl Marx. Teori konflik menyatakan bahwa masyarakat selalu berada dalam konflik karena adanya ketimpangan kekuasaan dan sumber daya. Ralph Dahrendorf menekankan bahwa konflik adalah hal yang wajar dan bahkan bisa menjadi pendorong perubahan sosial. Konflik dalam Bumi Manusia sangat terasa, terutama antara kelompok tertindas dan penguasa. Hukum kolonial dibuat untuk melindungi kepentingan orang Eropa, sementara rakyat pribumi seringkali menjadi korban. Perjuangan Mingke dan Nyai Ontosoro melawan sistem hukum yang tidak adil adalah contoh nyata dari teori konflik ini. Menurut saya, salah satu kelebihan dalam novel ini, penulis menggunakan gaya bahasa yang indah, lugas, dan penuh makna. Ia mampu menggambarkan suasana, karakter, dan konflik dengan sangat detail sehingga pembaca seolah ikut merasakan penderitaan dan perjuangan para tokohnya. Dialog-dialog dalam novel ini juga sangat hidup dan penuh emosi. Selain itu, penulis banyak menyisipkan kritik sosial dan refleksi sejarah dalam narasi-narasinya. Ia tidak hanya bercerita, tetapi juga mengajak pembaca untuk berpikir kritis dan memahami sejarah bangsa sendiri. Secara keseluruhan, Bumi Manusia adalah novel yang sangat berkesan dan penuh makna. Buku ini bukan hanya memberikan gambaran tentang sejarah bangsa, tapi juga mengajarkan kita tentang pentingnya pendidikan, keberanian, dan perjuangan untuk keadilan. Karakter-karakter dalam novel ini sangat kuat dan inspiratif, terutama Mingke dan Nyai Ontosoro. Saya sangat merekomendasikan novel ini untuk dibaca oleh siapa saja, terutama generasi muda, agar kita bisa lebih memahami sejarah bangsa sendiri dan belajar untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi ketidakadilan. Dengan membaca Bumi Manusia, kita bisa belajar bahwa setiap orang punya peran dalam memperjuangkan keadilan, sekecil apapun itu. Terima kasih sudah menonton review ini. Semoga analisis saya bisa membantu teman-teman lebih memahami dan tertarik untuk membaca Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Sekian dan terima kasih.